Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Tiba-tiba hujan aja saat aku reading ini. Jadi kalau ada suara berisik gitu suara hujan ya. Dan ini pembacaan untuk awal September 2020 untuk zodiak Libra. Oke, Libra ini pembacaan yang bisa resonate dan bisa enggak ya, dan pembacaannya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, karir, ataupun kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Energinya bisa ngarah ke arah seperti itu ya, karena aku nggak milih dari awal. Dan jika kamu ingin pembacaannya hanya percintaan, hanya ingin fokus dengan karir aja atau keuangan, kamu bisa ngambil personal reading ya. Ada banyak juga orang lain yang menawarkan hal yang sama, aku lihat di luar sana. So Libra di awal September 2020, dan karena aku masih baca di akhir Agustus, so bisa udah terasa di akhir Agustus. Oke, ada hand fasting union. Wow. Ada watchtower of the east spring. Dan ada grounding. Dan main energy kamu ada weekend rate atas. So Libra, aku ngelihat ada di mana rasa yang cukup menenangkan tapi juga menyakitkan. Aku ngerasa ini energi seseorang yang merasa dia menyayangi seseorang, perasaan dia makin kuat ya dengan seseorang, justru saat dia nggak bersama orang itu. Energinya kenapa aku bilang menyenangkan tapi menyakitkan gini, orang ini atau kamu ngerasakan cinta yang sesungguhnya dengan orang itu, atau orang itu merasakan ke kamu, namun sadarnya di saat yang tidak tepat, di mana kalian sudah tidak bersama ya. Dan ada kebahagiaan yang membuat kayak happy, tahu atau pernah merasakan atau sedang merasakan rasa yang seperti itu. Ada overcoming difficulties, the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenge. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Life review, leadership. It's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Ada beloved one. Wow. Ini energi seseorang yang benar-benar rasa dia tuh jatuh hati, dia kuat banget dengan orang yang udah gak bersama dia. I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Seorang ini justru merasakan orang yang udah gak bersama dia ini adalah orang yang benar-benar dia sayang. Dia bisa ngerasakan ini dia adalah soulmate-nya kamu, atau kamu merasa dia adalah soulmate-nya kamu ya, dan ngerasakan hubungan ini so intense gitu ya, sangat kuat walaupun gak bersama. Dan sejak ada rasa ini ya, kamu gak lagi, atau dia gak lagi takut dengan hal-hal yang udah terjadi di belakang, dalam artian udah lebih baik, dalam artian dulu ada ketakutan akan kehilangan, kekecewaan ya, takut akan
rasa disakiti ya. Sekarang udah bisa yang namanya mengambil alih dan melihat dengan jelas kalau memang dulu itu dia ataupun kamu orang yang terbaca energinya ini belum seimbang ya, masih belum begitu sadar ya, unconsciously ya, sorry, secara tidak sadar kalau memang dirinya belum benar-benar sembuh ya, dan apa yang belum seimbang itu harus diseimbangkan ya. Dan akhirnya saat hal ini sekarang mulai seimbang, orang ini ngerasa happy, walaupun bisa dibilang kesedihannya juga ada, dalam artian kenapa sadarnya justru saat udah berpisah gitu. Atau kamu yang merasakan seperti ini, kenapa sadarnya kok saat kita udah pisah ya, kenapa nggak dari dulu-dulu aja, kenapa harus sekarang. Kita lihat tarotnya. The Three of Wands, Abundance, dan ada Ace of Swords. Ace of Wands. Seorang ini memang ataupun kamu baru memperhatikan rasa ini dan benar-benar baru ngeh ya, baru saat-saat ini. Dulu udah ngerasain sebenarnya, tapi ditolak terus, diabaikan, dan ini cuma perasaan sesaat aja, nggak mungkin gitu ya. Dan akhirnya sekarang wow, ternyata rasa ini kok masih ada gitu ya, dan kok masih memikirkan orang ini. Ada the senesco, emotion, masculine and feminine. So orang ini memang ataupun kamu dulunya memang gak seimbang banget ya, energi atau hormon maskulin atau femininnya itu gak seimbang. Jadi kan setiap manusia itu memiliki hormon maskulin dan feminin, pasti ada. Namun di laki-laki kebanyakan maskulin yang lebih tinggi dan perempuan feminin yang lebih tinggi. Namun bukan berarti laki-laki gak punya hormon feminin ya, ataupun perempuan gak punya hormon maskulin, ada. So nggak bisa sepenuhnya dibilang maskulin hanya ke laki-laki ya, kalau secara energi atau hormon ya. Dan itu yang aku lihat di sini, bisa jadi orang ini sisi feminitasnya sangat kuat kemarin, dalam artian dia kuat, sensitif sekali, take too much, mengambil banyak dari apapun yang dia rasakan. Jadi sayang atau cinta dia kuat banget ngerasainnya, dan kesakitan dan kekecewaan juga kuat banget dirasainnya, sampai akhirnya lupa dengan kebahagiaan yang pernah ada, romantisme yang pernah ada, cinta yang pernah ada, lupa. Yang diingat kebanyakan hanyalah kesakitannya. Queen of Earth, the Father, dan ada Ten of Pentacles. So orang ini baru-baru ini membuka topengnya, membuka rasanya lagi, dan dia udah mulai gak takut dengan apa yang dia rasain. Dulu dia takut loh dengan apa yang dia rasain, dia ngerasa ini rasa yang salah, ini rasa yang gak bener gitu ya. Dan sekarang dia mencoba membuka rasa itu, dan ternyata dia ngelihat di mana
dia adalah seseorang yang memiliki rasa yang besar terhadap kamu, atau kamu yang memiliki rasa yang besar terhadap dia. Dan aku ngeliat akhirnya secara nggak sadar orang ini seperti mengirimkan doa atau mengirimkan aku gini loh, doa ataupun seperti kata-kata yang dulu sering disebut orang sebagai mantra ya. Aku ngeliat itu bukan dalam artian dia ingin menyantet atau gimana, bukan, tapi mantra-mantra seperti untayan kata doa itu ya, itu dia ucapkan secara nggak sadar. Akhirnya dia seperti mengirimkan rasa itu ke kamu, atau kamu secara nggak sadar akhirnya mengirimkan rasa itu ke dia, dimana saat kau malam kau berdoa ya, kamu mengucapkan kata-kata seperti bicara sama dia, dan dia merasakan itu dalam tidurnya dia, ataupun kamu yang merasakan dalam tidurnya kamu semua kata-kata itu. Dan aku ngelihat di sini adalah benar-benar kata-kata, mimpi itu kata-kata ya, seperti orang yang sedang chatting. Jadi aku benar-benar ngelihat kalimat-kalimat di sini seperti ini. Dan orang ini atau kamu nggak sadar kalau melakukan itu secara energi. So itulah yang sering aku bilang sebagai investasi rasa atau investasi feeling, dimana secara nggak sadar kita menginvestasikan sesuatu. Dan itulah cara alam semesta bekerja. Jika kita mendoakan atau ingin mengirimkan sesuatu, kita sebenarnya bisa, tapi ya itu tadi, kita harus di posisi yang benar-benar sadar, dan kita yang mulai menerima apa yang kita rasakan. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung gitu aja. Aku ngeliatnya dimana ada sesuatu hal atau bisa dibilang cara pandang yang berbeda dulu. Two of Wands, Eight of Pentacles, dan Eight of Swords. Wow. Orang ini ngerasakan atau kamu ngerasakan dia adalah orang yang kamu cintai, dia adalah kekuatan kamu, tapi dia juga kelemahan kamu. So berhadapan dengan dia itu seperti harus bertemu dengan istilahnya setan lah, ibaratnya kayak gitu, dalam artian menemui orang yang benar-benar kita takutin. Jadi itulah kenapa orang ini energinya saja yang masih terasa, yang terasa hingga saat ini, tapi fisiknya belum. Karena orang ini benar-benar, aku ngerasain orang ini benar-benar segan, takut ya, untuk ataupun kamu segan ataupun takut untuk mencoba memulai ini dan merealisasikan ini di dunia nyata atau di 3D. Two of Swords, Heaven or Earth, dan Knowledge. Orang ini atau kamu berusaha untuk mempelajari kamu sebaik-baiknya sekarang, melihat kamu atau kamu melihat perkembangan dia dari jauh. Dia sudah menjadi seseorang seperti apa sekarang, berubah apa enggak ya, orang yang seperti apa gitu ya. Itu yang dia pengen tahu, dan dia coba mempelajari juga kesalahan-kesalahan yang dia buat ya, dan cara pandang dia yang salah sebelumnya saat bersama kamu, dan itu yang dia coba lihat. King of Air atau King of Sword, Seven of Sword, Seven of Wands, dan ada Wisdom. Seorang ini memang perutku bergejolak. Dan orang ini memang di masa ini dia benar-benar dapat pencerahan yang luar biasa. Di sini aku ngelihat dimana dia udah ngelihat
sisi hal yang selama ini dia nggak mau lihat, dan dia lihat lewat dengan menggunakan kacamata yang lebih bijak, lebih terang lah, bersinar lah ibaratnya. Dan dulu jika dia hidup dalam kegelapan, ya sekarang dia hidup dalam sesuatu yang lebih tenang, lebih terang ya. Dia sekarang udah menemukan cahaya di dalam diri dia yang dulu belum pernah dia temukan. So ada rasa, ya aku bilang seneng tadi, Adopt Cups sih, dia happy loh. Happy-nya dalam artian gini, dia happy, dia bertemu kamu, dia merasakan rasa yang sesungguhnya, cinta sesungguhnya, dan dia tahu rasa dia ke kamu gimana, ataupun kamu menemukan rasa kamu sesungguhnya ya, dan cinta kamu sesungguhnya, happy jadinya, karena kita tahu gitu ya, kita merasakan hal yang selama ini nggak pernah kita sangka-sangka. Dan di satu sisi dia juga coba memahami ternyata perpisahan ini, atau perpisahan dulu-dulu yang pernah dia alami dan dia jalani bersama orang lain, ternyata nggak memberikan pelajaran apa-apa terhadap dia. Tapi saat dia berpisah dengan kamu, atau kamu berpisah dengan dia, kamu menemukan sebuah pelajaran yang luar biasa di sini, yang mengubah kamu, cara pandang kamu terhadap sesuatu ya. Kita lihat tarot lagi. Ada Three of Swords, wow. Four of Pentacles, Hermit, dan Hangman. Dalam kesendiriannya dia atau dalam kesendiriannya kamu, kamu memahami di mana memang energi orang ini ya sangat menyakiti orang yang dia sayangi, sangat terobsesi dengan orang yang dia sayangi, sangat mendominasi orang yang dia sayangi, dan ada kesedihan karena berperilaku yang gak baik justru dengan orang yang disayang ya. Dan orang ini sebenarnya energinya sekarang, kenapa dia gak berani untuk datang, ataupun kamu gak berani untuk datang, karena memang ada rasa yang kamu rasakan gini, ini memang bentuk akibat dari yang aku lakukan dulu. Jadi ini ada bentuk sedikit seperti hukuman yang kamu lakukan ke dalam diri kamu. Jadi dalam artian ya gue juga gak punya hak untuk mencari dia, karena memang gue melakukan hal yang buruk dulu ya. So gue gak mau untuk menyakiti dia lagi, ada rasa kayak gitu. Tapi di satu sisi I do wants to know you. Jadi ada rasa seperti aku pengen banget tahu tentang kamu saat ini tuh gimana ya. How about your feeling? Itu aku rasain gimana perasaan kamu sekarang. Apakah kamu baik-baik aja ya? Apakah ada cara di mana kita bisa bicara dari hati ke hati dan tanpa ada takut disakiti, takut mengecewakan lagi, tanpa ada mengingat semua kesakitan yang pernah ada. Aku ngerasain energi kayak gitu. Page of Swords. Orang ini sadar, atau kamu sadar, kalau memang belum dewasa, belum begitu paham dengan apa yang dilakukan dulu ya, belum begitu sadar kalau melakukan kesalahan. Dan sekarang saat sadar, rasa malunya muncul, rasa segannya muncul, dan penyesalan juga muncul. So ini rasa yang memang harus dijalani ya, walaupun sakit, mengecewakan, tapi aku memang lihat hubungan ini memberikan pelajaran yang kuat, entah kamu atau untuk dia, entah untuk kamu atau untuk dia ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu.
Energy flows where my intention goes. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Dan ada, the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. So memang energi orang ini, atau memang energi kamu saat ini memang mengalir ke arah yang sangat-sangat baik. Aku ngeliat justru energinya nyaman loh di sini. Aku nyaman, aku suka pembacaan ini ya. Bener-bener ngarah ke arah yang bener-bener sadar, healing gitu ya. Dan mulai melepas kontrol dari apapun juga dan membiarkan Tuhan Sang Pemilik Semesta untuk mengambil alih hidupnya. Dan pesannya di sini adalah untuk kamu, adalah untuk teruskan, dalam artian tingkatkan lagi gitu ya. Dan semakin fokus dengan diri sendiri dan semakin berusaha untuk diri sendiri menjadi lebih baik. That's the key. Okay? So that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silakan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.